deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He would give His only Son to make a wretch His treasure. How great the pain of searing love, the Father turns His face away, as wounds which mar the chosen one bring many sons to glory. Behold the man upon a cross, my sin upon His shoulders. Ashamed to hear my mocking voice call out among the scoffers. It was my sin that held Him there until it was accomplished. His dying breath has brought me life. I know that it is finished. I will not boast in anything, no gifts, no power, no wisdom, but I will boast in Jesus Christ, His death and resurrection. What should I gain from His reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart: His wounds have paid my ransom. What should I gain from His reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart: His wounds have paid my ransom. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Senang sekali saya Wanda Dumais bisa bersama dengan Anda, menyapa Anda dari Sydney, Australia. Saat ini tepat jam 9:03 dari Sydney, malam hari di Sydney. Dan saya menyapa Anda dimanapun Anda berada. Saya senang apabila Anda bisa menuliskan komentar dari mana Anda berada, siapa Anda, dan kami senang bisa berkenalan dengan Anda, dan juga kami senang bisa membagikan firman Tuhan untuk terus memperkaya hidup Anda, untuk terus membawa hidup Anda semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung bersama dengan kami setia dalam program Bible Independent Church, program Sound Doctrine, juga Eleos Theological School. Terima kasih untuk Ibu Rina Siahaan, saya ingin menyapa di Batam. Puji Tuhan sudah bergabung bersama. Kami bersyukur bisa selalu hadir ya Bu Rina ya, bersama dengan suami, dan juga selalu men-share program-program Sound Doctrine dari Batam. Apresiasi saya untuk Batam di sebelah barat Indonesia. Lalu kita ada juga Ibu Lina Dumais. Terima kasih Ibu Lina, saudara saya yang ada di Kasar, Kecamatan Kauditan Minawerot,
Terima kasih dari sebelah utara, begitu ya, waktu Indonesia bagian tengah di Sulawesi Utara. Terima kasih. Kembali lagi saya mengundang Anda, kalau Anda ingin bertanya, berkomentar, atau ingin berkenalan dengan kami, silakan tuliskan nama Anda, dari mana Anda berada, ya, dan apa pendapat Anda terhadap program ini, ataupun komentar-komentar Anda lainnya. Lalu kita ada Ibu Kristen, Ingrid Marcella dari Sulawesi Utara di kota Manado. Terima kasih. Maranatha Blessing. Ucapan Gereja Perjanjian Baru. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin bicara tentang the Ark of the Covenant, ya, atau tabut perjanjian. Kita akan melihat. Nah, ini dia gambarnya tabut perjanjian. Jadi sesungguhnya tabut perjanjian ini gambarnya seperti yang tertulis di Alkitab. Kalau Anda lihat, ini panjangnya sekitar 100. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, ada sedikit kesulitan teknis di tempat saya, connection saya
lost, dan kita kembali lagi. Saya mau menyapa dulu Ibu Amelia Disa di Desa Kaima, Kecamatan Kauditan, Minahasa Utara. Terima kasih untuk Ibu Amelia Disa yang sudah bergabung bersama dengan kami. Dan saya sangat menghargai kehadiran dari Ibu, bisa terus bersama-sama dengan kami menyaksikan program-program yang kami sampaikan. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau ulangi malam hari ini topik kita berkaitan dengan tabut perjanjian atau the Ark of the Covenant. Nah, ini the Ark of the Covenant ini panjangnya ini adalah 133 meter, lalu tingginya 80 cm, lalu besarnya juga lebarnya 180 cm ya, begitu. Dalam ukuran-ukuran kita. Kemudian di depan, di atasnya ini, ditutup pendamaian ini ada 2 malaikat kerubim. Nah, ini dilapisi dengan emas murni. Sebaiknya kita melihat di dalam Keluaran 25 ya. Keluaran 25 mulai dari ayat yang ke-10. Ya, saya akan bukakan bagi kita supaya kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ini adalah perintah pertama yang Musa terima dari Tuhan, yaitu disuruh membuat tabut, dalam bahasa Indonesianya dari kayu penaga atau kayu akasia. Ya, ukuran-ukurannya ada di sini. Kemudian tabut tersebut haruslah disalut dengan emas murni, begitu ya. Dalam dan luar. Lalu kemudian petunjuk lainnya harus ada 4 gelang emas. Mengapa? Karena tempat gelang emas itu adalah tempat untuk menaruhkan kayu pengusung dari kayu akasia juga. Begitu ya. Lalu supaya tabut ini bisa dibawa kemana-mana. Nah, di dalam tabut perjanjian itu, jadi yang disebut dengan tabut perjanjian itu adalah kotak. Begitu ya. Tadi kotak 4 kotak persegi 4 ini, begitu ya. Dan di dalam tabut tersebut katanya haruslah kau taruh loh hukum, begitu. Jadi ini kalau kita lihat tabut ini adalah tabut yang sangat sakral dan berisi kedua loh hukum. Itu perintah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel melalui Musa. The 10 Commandment, gitu ya, 10 hukum ini. Kemudian di atas tabut itu ada tutup pendamaian atau yang disebut dengan mercy seat. Gitu ya. Lalu perintahnya apalagi? Di sana ada, harus dibuat katanya di atas tutup itu 2 kerub atau kerubim dari emas. Tadi kita sudah lihat kerubim itu. Apa yang Tuhan katakan? Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Mukanya menghadap masing-masing. Begitu kan? Nah, di dalam itu engkau harus letakkan loh hukum. Tadi yang Tuhan bilang. Lalu Tuhan berkata kepada Musa.
di sanalah aku bertemu dengan engkau di atas tutup pendamaian itu. Lalu aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa baiknya Allah kepada orang Israel. Pada saat mereka hidup di zaman dulu itu, Allah menyertai mereka dan kehadiran Allah itu dilambangkan atau berada di dalam tabut perjanjian itu. Begitu. Jadi istilahnya mereka membawa-bawa Allah itu kemanapun mereka pergi. Saudara. Ini pekerjaan Tuhan di zaman perjanjian lama. Kalau kita melihat perbandingannya dengan pekerjaan Tuhan di zaman perjanjian baru, bahwa Allah ada di dalam kehidupan orang percaya. Begitu. Jadi memang Tuhan mau begitu kehadirannya itu terjadi setiap hari, setiap saat. Begitu ya. Tuhan mau hadir, terlibat di dalam kehidupan setiap orang yang percaya tanpa dibatasi apapun. Nah, di zaman orang Israel juga itu, Tuhan itu tidak dipanggil-panggil hadir, tidak. Jadi Allah itu hadir secara tetap dan memang ya bukan seperti di Facebook saya ini kan. Misalnya tadi ada Ibu Rina katakan hadir Pak. Gitu. Saat ini dia hadir begitu. Tapi mungkin di kesempatan lain dia tidak hadir. Contoh, saya mau sampaikan. Nah, Allah sendiri memberikan sebuah inisiatif kepada orang Israel. Melalui Musa, buatlah sebuah tabut perjanjian. Dan dikatakan dalam perintah tadi, perintahnya sangat jelas. Diperinci bagaimana membuatnya. Lalu kemudian dikatakan di situ bahwa aku akan berbicara kepadamu tentang segala sesuatu. Aku akan bertemu dengan engkau. Jadi saya mau bilang Allah itu rindu sekali bertemu dengan umatnya. Nah, di dalam perjanjian baru, kehadiran Tuhan itu juga tidak dipanggil-panggil, saudara. Di perjanjian lama juga orang Israel tidak memanggil-manggil Allah untuk datang. Ya Allah, hadirlah Allah. Datanglah Tuhan. Tidak begitu. Allah sudah memberikan inisiatif. Aku yang akan tinggal di situ. Kamu membuat tabut perjanjian. Perjanjian baru juga begitu. Kamu adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 16. Bahwa aku akan tinggal di dalam kamu dan kamu akan menjadi bait Allah. Betapa hebatnya orang-orang yang mempercayai Allah. Bahwa Allah menjadikan hidupnya baitnya. Kehadiran Allah ada di dalam dirimu, tidak dipanggil-panggil lagi. Ya Tuhan, hadirlah di sini. Seperti orang-orang penyembah berhala itu, mereka panggil-panggil dewa mereka, mereka berteriak-teriak kuat-kuat supaya dewa mereka itu hadir. Kalau dewa mereka tidak hadir, maka mereka akan menyakiti diri mereka sendiri. Teriak lebih kuat lagi. Saudara, engkau tidak perlu berteriak kuat-kuat untuk memanggil Allahmu. Makanya saya sudah bilang bahwa kebaktian-kebaktian yang salah itu adalah kebaktian yang panggil-panggil Tuhan. Oh Roh Kudus, kami undang engkau hadir di tempat ini. Apa yang mau diundang? Roh Kudus itu bukan tamu. Nanti engkau inviting dia kayak di Facebook. Engkau invite, baru nanti engkau approve dia hadir. Tidak, saudara.
bahwa Allah menginisiasi dirinya untuk hadir di tengah-tengah umatnya. Di dalam perjanjian lama, Allah hadir melalui the Ark of Covenant. Begitu ya. Atau an Ark of Acacia Wood. Jadi dibikin dari kayu akasia atau kayu penaga di dalam bahasa Indonesianya. Di mana Allah bertemu dengan engkau. Kerinduan Tuhan itu ingin bertemu dengan setiap kita. Makanya kehadiran Tuhan bersifat tetap. Tidak masuk keluar, saudara. Karena engkau berdosa, Roh Kudusnya keluar. Nanti engkau minta ampun, Roh Kudus masuk. Emangnya ini bioskop, masuk keluar, masuk keluar? Tidak. Kehadiran Allah bersifat tetap bagi orang yang percaya kepadanya. Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan hadir di dalam hidupmu. Saya sudah bilang, kebaktian-kebaktian yang ngawur itu yaitu mereka mencari Tuhan, panggil-panggil lewat penglihatan, berbahasa roh. Saya sudah bilang bahasa roh itu tidak alkitabiah, tidak ada di dalam Alkitab. Bernubuat, berkata akulah Yesus Tuhanmu, bicara akulah suara Tuhan, bicara bahwa melalui dia Tuhan bicara tiap hari, bicara Tuhan bicara lewat dia. Tuhan bicara lewat Alkitab. Dan Alkitab itu yang harus kita pelajari dari Kejadian sampai Wahyu, bersifat final dan absolut. Allah ada di dalam hidupmu. Allah yang sama ada dalam kehidupan Wanda Dumais. Allah yang sama ada di dalam kehidupanmu. Tidak ada bedanya antara pendeta dan orang biasa. Pendeta juga sama-sama manusia biasa. Kan itu cuma gelar rohani saja. Jadi saudara lihat di sini bagaimana Tuhan memimpin orang Israel ketika itu Tuhan ingin dekat dengan mereka. Bayangin, meskipun mereka bisa memanggil Tuhan, tapi Tuhan memutuskan dia yang datang untuk tinggal di dalam bahtera itu. Di dalam tabut perjanjian itu. Begitu. Iya kan? Sama, Allah memutuskan untuk tinggal di dalam hidup kita karena Dia menjadikan kita sebagai baitnya. Betapa luar biasanya hidupmu. Ya, bahwa Allah bersama dengan engkau yang bernama Immanuel itu. I will be living among you. Dikatakan begitu kan, saya akan tinggal bersama dengan engkau, di tengah-tengah engkau. Tidak ada yang bisa menggagalkan atau menghalangi. Siapa yang bisa menghalangi kehadiran Tuhan? Jadi kehadiran Tuhan dimanapun Tuhan akan hadir sepanjang engkau masih hidup di muka bumi ini. Dalam teori rapture saya sudah bilang, ada orang kan yang nggak percaya rapture, ya. Kalau kelompok-kelompok Calvinis tidak percaya rapture mereka. Mereka berpikir rapture itu cerita murahan. Apa itu? Pengangkatan. Ada saatnya di mana Roh Kudus akan diangkat dari muka bumi ini ketika orang percaya bertemu dengan Tuhan. Mengalami pengangkatan. Saat itulah dimulai babak baru. Yaitu babak the Great Tribulation. Coming into the earth, begitu ya. Jadi sekarang belum terjadi, begitu. Begitu Allah bersama dengan engkau dimanapun engkau berada. Immanuel itu berada bersama denganmu. Oke, lalu dikatakan kan tadi ada tutup pendamaian. Nah disitulah di mercy seat itu Tuhan hadir, begitu. Jadi makanya di situ ada lambang-lambang tertentu. Kemudian hal ini di-upgrading oleh Tuhan. Isi dari tabut perjanjian itu bukan hanya berisi tentang hukum atau dua loh batu itu, tetapi juga Tuhan bilang ada tongkat Harun di situ. Jadi ada tongkat Harun lagi kan dimasukkan. Ini seperti sebuah urutan-urutan prosesi yang Tuhan bilang. Ya memang di dalam
Perjanjian Lama kita bisa menemukan hal tersebut. Nah, tapi sekarang kita lihat di dalam Perjanjian Baru, misalnya di dalam Ibrani 9 ayat yang keempat, ya, saya tunjukkan di sini bahwa tabut perjanjian itu sebenarnya isi lengkapnya itu apa? Di dalamnya itu ada buli-buli emas atau jar atau pot of manna itu, ya, lihat ini sesuatu yang sakral begini, mana datang dari surga, disimpan di situ. Kemudian tongkat Harun yang pernah bertunas tadi, saya sudah singgung di dalam bilangan tadi, disimpan di situ. Lalu loh batu itu, stone itu, tablet stone itu of law of covenant itu disimpan di situ, 2 loh batu itu. Jadi ada 3 benda yang di situ, ya, melambangkan kehadiran Tuhan. Dan Tuhan katakan di sini bahwa tabut perjanjian itu, dulu tabut perjanjian itu dibawa-bawa kemana-mana. Kemudian Tuhan bilang, Musa, engkau harus membuat kemah suci. Nah, tadi kan saya sudah bilang bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, tempat berdiamnya Allah di dalam hidup kita. Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Kita harus mempercayai itu, bahwa kita itu adalah tempat di mana Allah berdiam. Betapa luar biasanya kehidupan kita. Tapi di dalam Perjanjian Lama, tabut itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ditaruh di dalam sebuah kemah. Ini sebelum tabernakel dibangun, sebelum tempel dibangun maksud saya. Ini kemah suci kan namanya tabernakel, begitu ya. Lalu di mana tabut perjanjian itu ditaruh? Tabut perjanjian itu harus ditaruh di dalam tempat maha kudus. Holies of holy. Ya, the most holy place. Jadi ada terbagi 2. Jadi ada tempat suci, ada tempat kudus, dan tempat maha kudus. Nah, begitu memang prosesnya. Di tempat maha kudus itu ditaruhkan tabut perjanjian dan tempat pembakaran korban ukupan. Yang boleh memasukinya adalah imam besar setahun sekali. Tapi kita ingat di dalam, misalnya di dalam Markus 15:37-38. Ketika Yesus meninggal, maka tabir tadi itu yang memisahkan ruangan suci dan maha suci itu akhirnya terbelah 2. Saudara, ini saya mau tunjukkan juga ada kesalahan terjemahan dari bahasa Indonesia. Supaya engkau bisa mengerti ayat ini di dalam Ibrani 10 ayat 19-22. Di dalam bahasa Indonesia berkata begini, lihat ya, kan di sini ketika Yesus mati, tirai itu yang tadi yang menjadi pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Ruang kudus itu adalah ruang di mana para imam bisa mengakses, tapi ruang maha kudus itu hanya boleh diakses oleh imam besar. Dan itu dilakukan setahun sekali. Jadi ini bukan tempat yang sembarangan. Ini the most inner circle gitu ya, place. Jadi tidak boleh diakses untuk siapa saja, apalagi orang biasa. Orang biasa tidak punya akses. Orang biasa cuma punya akses di pelataran. Begitu, di courtnya begitu. Jadi kemah itu, tabernakel itu ada court di mana orang bisa datang di situ, orang biasa. Tapi kemudian para imam bisa mengakses
tempat kudus, cuma mereka stop sampai di situ. Tidak boleh akses ke tempat Maha Kudus. Mengapa? Karena tempat ini adalah tempat di mana Allah hadir. Begitu. Dan kehadiran Allah dilambangkan melalui tabut perjanjian itu. Nah, Markus 15:37 sampai 38 mengatakan bahwa Yesus ketika meninggal menyerahkan nyawanya, tabut itu atau tabir yang memisahkan tadi yang saya bilang itu, tirai itu terbelah dua. Jadi sudah tidak ada lagi tirai yang memisahkan antara ruang suci atau ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Nah, lihat di sini Ibrani menjelaskan dengan bagus sekali. Cuma sayang, waktu saya periksa ayat ini ada kesalahan di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Jadi bilang begini. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, lihat tadi kan, Yesus sudah mati. Darah Yesus bilang apa? Kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Sebenarnya bukan tempat kudus. Kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan NIV, itu the most holy place. Karena memang bicara di situ adalah tempat Maha Kudus. Karena kematian Yesus sebenarnya menghancurkan sekat-sekat itu. Nah, ini harus kita pahami. Betapa berkuasanya darah Yesus, betapa berkuasanya korban Yesus, betapa berkuasanya pekerjaan di salib itu. Sehingga saudara, pekerjaan salib itu memberikan kepada kita kelayakan. Dikatakan engkau bisa masuk, you can access the most holy place by the blood of Christ. Lihat begitu. Jadi Anda itu harus punya confidence. Orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidupnya sudah ditebus Tuhan, mereka harus punya confidence untuk enter. Saudara tahu enter the most holy place itu adalah tempat yang paling sakral. Tempat di mana Allah berdiam. Tapi Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk masuk di situ karena kita mempunyai access key-nya gitu. Kunci untuk masuk. Saudara, kalau engkau tinggal di luar negeri itu, engkau tinggal di apartemen atau di rumah-rumah yang secure itu, untuk masuk rumah itu ada access card-nya itu. Anda tinggal swipe kartunya atau pergi ke hotel kan begitu kan? Atau Anda harus masukkan code-nya. Kalau tidak, Anda tidak bisa masuk di situ. Begitu saudara. Jadi ada teman saya memberitahu, tinggal di Australia. Dia bilang kepada saya, waduh, baru tahu saya tinggal di Australia. Mengapa saya bilang? Dia tinggal di apartemen, dia sewa tempat begitu, sewa kamar. Jadi bayarnya kan kalau tinggal di Australia itu seminggu-seminggu bayar rentnya. Kalau Anda rent tempat, itu Anda sewa tempat di Australia itu bayarnya seminggu-seminggu. Jadi tidak bayar bulanan saudara, bayar seminggu-seminggu. Jadi kurang lebih rent di Australia itu ya kurang lebih 1 minggu $200. Yang paling murah untuk kamar begitu. 250, ya 400, ya 500, ya tergantung tempatnya. Jadi sebulan itu engkau butuh uang 2.000 Australian dollar begitu ya. Ya kurang lebih 20 jutaan begitu. Nah, teman ini kaget ketika dia baru datang dari Indonesia, saudara. Dia telat bayar, saudara, begitu. Dia pikir kayak di Indonesia telat bayar bisa bilang, "Pak, ya nanti sebentar boleh ya." Saudara, waktu dia mau masuk ke apartemennya saudara itu dia swipe kartunya itu digesek set. Nggak kebuka pintunya, digesek, nggak kebuka pintunya, udah terkunci. Begitu, jadi sistem yang bermain gitu. Jadi tidak ada aksesnya lagi. Waduh, dia panik, bagaimana ini? Itu udah capek-capek dia pulang dari
tempat di mana dia jalan-jalan mau masuk kamar nggak bisa masuk. Dia ingat, saya bilang ya kamu menyepelekan, saya bilang. Kalau tanggal 20 misalnya 8 sudah jatuh temponya bayar, ya kamu harus bayar, saya bilang. Kalau kamu nggak bayar, orangnya nggak pergi tagih-tagih ke kamu, mana bayaran, mana bayar. Enggak, pintunya yang dikunci, langsung terkunci secara otomatis. Dia kan sudah bikin di sistemnya, tanggal 28 itu terkunci, misalnya 28 Oktober, seperti hari ini. Kamu belum bayar itu terkunci, jadi dia biasanya sampai jam 10 kan, begitu. Kalau hotel kan begitu, jam 10 itu adalah dia punya check out begitu. Jadi dia kebingungan ini bagaimana ya. Saya bilang gampang mengatasi itu, kamu harus telepon kepada landlordnya atau ownernya. Bilang aja, ini saya kelupaan bayar, sekarang saya langsung transfer begitu uangnya. Nanti langsung dibukain. Jangan bilang nanti besok. Kalau besok kamu tidur di luar, nggak bisa masuk lagi. Nah saudara lihat, akses key itu penting sekali. Di dalam Yesus kita punya akses key. Kenapa? Dibilang, you can enter, you have the access to the most holy place. Nah ini tidak bisa orang akses ini, tempat ini di dalam perjanjian lama. Berbahagialah orang yang mengenal nama Yesus, berbahagialah orang yang diselamatkan oleh Yesus, berbahagialah orang yang hidupnya telah ditebus oleh Yesus. Amin, saudara. Mengapa? Karena mereka mempunyai access key untuk enter the most holy place, di tempat di mana Allah berdiam. Begitu. Itu ada orang kan bikin lagu itu. Ini saatnya berdiri di altarnya. Ini lagu nggak alkitabiah menurut saya. Bagaimana engkau mau berdiri di altarnya Tuhan? Nggak bisa engkau berdiri di altarnya Tuhan. Tempat yang maha kudus itu bisa diakses melalui darah Yesus. Makanya pengagungan itu harus diberikan untuk Yesus, bukan karena diri kita sendiri. Begitu. Lihat, dikatakan oleh Alkitab, by a new and living way open for us through the curtain, there is his body. Jadi curtain itu, tirai itu sudah dihancurkan. Nah, di dalam perjanjian lama, tabut perjanjian itu disimpan di ruang maha kudus, dan itu dibatasi dengan tirai tadi. Lihat ayat ini luar biasa, saudara. Jangan takut, hampiri Allah dengan hati yang tulus ikhlas, dengan keyakinan yang penuh, oleh karena imanmu. Mengapa? Karena darah Yesus. Ya, kita lihat lagi bagian berikutnya. Sekarang di dalam Yosua, saya mau tunjukkan ayat ini kepada kita berkaitan dengan tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu bukan hanya lambang kehadiran Allah, bukan hanya lambang di mana Allah berbicara kepada bangsa Israel, tapi tabut perjanjian itu adalah lambang pimpinan Tuhan terhadap orang Israel. Nah, ini kita harus tahu. Apa, saudara? Tabut perjanjian itu harus berjalan di depan. Lihat. Jadi, tabut perjanjian itu memimpin jalan, leading the way. Begitu. Makanya dia adanya di depan. Begitu. Jadi sebelum tabut perjanjian itu bergerak, orang Israel tidak bisa bergerak. Ini membuktikan tentang kebergantungan mereka kepada tabut perjanjian itu. Jadi tabut perjanjian itu lambang protection, lambang security untuk orang-orang Israel.
berjalan di depan mereka dan mereka mengikuti. Jadi bukan mereka yang berjalan di depan lalu tabut perjanjian yang ikut-ikut dia. Tidak, ini betul-betul religious simbolnya itu betul-betul God ya was among them. Jadi betul-betul ada di tengah-tengah mereka. Allah itu seperti itu, bukan Allah itu tabut perjanjian, tidak saudara. Jangan memahami seperti itu, begitu. Saya pernah bertemu dengan beberapa kasus itu di Indonesia. Ada ibu ini bilang ke saya, dia konseling, lalu dia panggil saya ke rumah dia. Saya lihat di rumah dia kok rumahnya ditempel-tempel ayat semua ini. Benar saudara, rumahnya ditempel-tempel ayat. Tempel ayat. Saya bilang, kenapa ini rumah kok ditempel-tempel ayat begini Pak Pendeta? Kami ini diserang dengan roh jahat. Oh begitu. Terus? Iya, kami rasakan roh jahat itu begitu kuat. Ada katanya orang yang berusaha menyantet mereka. Begitu cerita mereka. Coba lihat, dia liatin rumahnya begitu. Rumah kami sudah miring ini, lihat. Karena disantet. Terus? Nah, untuk menangkal santet katanya, ditempellah ayat-ayat Alkitab di rumahnya itu. Sekeliling rumahnya. Saya bilang nggak bisa begitu. Ayat-ayat Alkitab itu tidak akan menjadi satu benda yang menangkal roh jahat. Begitu kan, banyak orang kan juga seperti itu. Taruh ayat besar-besar di kayu begitu, taruh di rumah. Dipikir supaya Tuhan berkatilah rumah ini. Mereka mempercayai ayat itu memberkati mereka, yaitu hanya sebagai pemanis di rumah, tidak apa-apa. Kehadiran Tuhan itu bukan dalam bentuk benda-benda mati. Sama seperti ini, walaupun Tuhan hadir di tabut perjanjian, tapi Tuhan itu tidak dipahami oleh orang Israel sebagai tabut perjanjian. Tidak. Tapi itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Sama seperti kita, Roh Kudus ada di dalam diri kita, bukan diri kita menjadi Tuhan. Diri kita menjadi tabut perjanjian. Tapi ingat saudara, di sini Alkitab katakan bahwa Tuhan harus memimpin hidupmu. Tabut perjanjian berjalan di depan, baru mereka mengikuti. Jadi Tuhan yang memimpin hidupmu, baru engkau mengikuti Tuhan. Jangan dibalik. Begitu, Tuhan harus ikut pimpinanmu. Tuhan harus ikut maumu. Tuhan harus ikut perintahmu. Tuhan harus ikut suruh-suruhmu. Makanya banyak orang yang menjadikan Tuhan itu sebagai pesuruhnya. Begitu, Tuhan disuruh untuk melakukan hal-hal yang mustahil baginya. Perintah-perintah Tuhan, deklarasi. Wah, itu deklarasi itu si Iin Cipto itu. Saya sudah bilang itu sesat itu orang itu. Banyak yang ikut dia itu. Deklarasi, tiap hari deklarasi. Deklarasi ini tahun 2020 aku akan mendapat mobil baru. Tahun 2020 aku akan membeli rumah baru. Tahun 2020 aku dapat suami baru. Tahun 2020 dapat istri baru. Begitu, sembarangan begitu deklarasi. Bukan itu. Allah yang memimpin hidupmu. Percayakan kepada Allah, bukan engkau memerintah Allah. Lihat. Tabut perjanjian berjalan di depan bangsa itu. Lihat di sini saudara, dikatakan ketika kaki imam itu yang mengangkat tabut perjanjian menyentuh air, maka air sungai Yordan itu berhenti. Luar biasa. Luar biasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan orang Israel ketika tabut perjanjian berada bersama dengan mereka. Bahkan penghalang sungai yang besar di depan mereka itu terputus ketika mereka akan menyeberangi. Lihat bagaimana caranya engkau menyeberangi sungai Yordan itu, saudara. Ini
Mungkin kita berpikir gampang, tetapi zaman dulu itu dengan begitu banyak orang, mereka mau pergi ke tanah perjanjian, di depannya ada sungai Yordan yang besar yang membentang. Bagaimana caranya? Ada anak-anak, ada ternak yang mereka bawa, ada barang-barang yang mereka bawa. Sudah pikir gampang mau berenang. Bagaimana memecahkan persoalan ini? Serahkan kepada Dia yang memimpin. Makanya tabut harus berjalan di depan. Lihat, imam yang mengangkut tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Sungai Yordan yang besar itu, yang menakutkan itu, yang memisahkan antara Palestina Utara dan Palestina Selatan, tidak mampu menghalangi. Dan mereka berjalan di tanah yang kering, menyeberangi sungai Yordan tersebut. Gitu ya. Lalu dikatakan ketika imam-imam itu imam-imam itu berjalan di tanah yang kering, bangsa itu menyeberang di tanah yang kering sampai semuanya selesai, maka imam keluar, airnya ya mengalir lagi. Nah, kemudian ada contoh lagi mengenai Battle of Jericho. Ini pertempuran di kota Jericho ini adalah pertempuran yang terkenal sekali. Anda lihat ini, kota Jericho ini adalah kota yang berkubu. Lihat. Kotanya berkubu. Dikelilingi dengan tembok yang besar. Tapi Tuhan bilang kepada Yosua, kalian akan menaklukkan kota tersebut. Nah, kalau kita baca di dalam firman Tuhan Yosua pasal yang ke-6, dikatakan di sini bagaimana tabut itu bekerja. Pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Karena orang Israel sudah didengar bahwa orang Israel akan menyerang. Ditutup, tidak bisa keluar masuk. Tapi Tuhan bilang, aku menyerahkan kota Yeriko ke tanganmu. Kota Yeriko ini ditaklukkan, saudara, bukan ditaklukkan. Ini ada di dalam sejarah. Kota ini hancur. Hancur lebur ini kota ini, saudara. Mengapa? Tanpa perang, tanpa apa, Tuhan melakukan mujizat. Hanya dengan, lihat, kalau kita lihat di gambar di sini, lihat. Mereka hanya dengan bersorak, mereka meniup sangkakala. Ini tercatat di dalam sejarah ini. Tahun 1400 Yosua menaklukkan kota Yeriko. Hancur itu tadi. Apa itu? Tembok-temboknya ini hancur. Hanya dengan apa yang Tuhan bilang. Tuhan bilang apa kepada mereka? Pertama, kamu kelilingi kota itu. 6 hari lamanya, engkau kelilingi 1 kali. Kemudian, 7 orang imam membawa 7 sangkakala di depan tabut perjanjian. Tetapi pada hari yang ke-7, kamu kelilingi 7 kali. Lalu para imam meniup sangkakala. Nah, ketika sangkakala ditiup panjang sekali, maka seluruh bangsa itu bersorak. Tuhan bilang, kota itu akan runtuh. Luar biasa, saudara. Ini, saya membaca ini, saya geleng-geleng kepala. Ini belum pernah terjadi di dalam sejarah. Bahwa kota bisa runtuh hanya dengan teriakan dan tiupan sangkakala. Begitu. Tuhan suruh kepada mereka merebut bangsa itu bukan dengan teknik peperangan yang ada, tapi dengan caranya Tuhan. Sepanjang ada tabut perjanjian, tadi saya bilang proteksi atau perlindungan Tuhan ada bersama dengan mereka. Keamanan Tuhan bersama dengan mereka. Mereka mengalami mujizat Tuhan yang tidak
pernah mereka pikirkan sebelumnya. Ini kan kalau aplikasi di dalam hidup kita kan ini jelas. Sepanjang engkau bersama dengan Tuhan, maka engkau akan mengalami hal-hal yang mungkin dalam pandangan orang itu tidak mungkin. Ya, saya tidak bisa bilang itu mujizat atau apa, karena mujizat itu kan kadang-kadang atau terjemahan yang lebih atau arti yang lebih pastinya adalah sesuatu yang melawan nature begitu. Sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam. Tapi percaya sepanjang engkau menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tadi saya bilang. Memberikan kesempatan kepada Allah memimpin. Allah harus memimpin hidupmu. Ada protection di sana, ada security di sana. Maka engkau akan melihat bahwa Allah akan melakukan hal-hal yang ajaib bagimu. Setidaknya ajaib bagimu. Mungkin bagi orang lain tidak ajaib, tapi bagi dirimu itu ajaib. Begitu ya. Nah, ini Battle of Jericho. Nanti kita baca sendiri dalam Yosua 6. Kemudian saudara, saya mau bilang kepada kita bahwa tabut perjanjian Allah sayang sekali, terakhir sekali. Tabut perjanjian Allah ini pernah berpindah tangan. Dalam Samuel 4, ketika orang Israel berperang melawan orang Filistin, orang Israel terpukul kalah karena mereka melakukan dosa. Mereka berpikir tabut perjanjian bisa menyelamatkan mereka. Tapi karena mereka berdosa kepada Tuhan, mereka kalah. Lalu tabut Allah itu dirampas. Sempat ini tinggal selama beberapa bulan di tangan orang Filistin, lalu kemudian mereka kembalikan lagi. Nanti Anda bisa baca ceritanya. Tapi saya mau bilang terakhir kali tabut perjanjian dilihat oleh orang Israel adalah di zaman Raja Yosia. Pada saat Yosia merayakan Paskah ini kan. Saya sudah pernah jelaskan kan. Paskah ini 14 Nisan kan. 15 Nisan. Lihat. Domba Paskah disembelih pada tanggal 14 bulan yang pertama. Betul kan? Ya kan? 14 Nisan. Lalu Yosia bilang, tempatkanlah tabut kudus itu di dalam rumah Tuhan yang telah didirikan oleh Salomo bin Daud Raja Israel. Nah, jadi sejarahnya saudara, tabut perjanjian ini sempat pada waktu itu berpindah tangan, kemudian Israel dapat lagi, kemudian ditaruh di dalam tempel Salomo. Salomo adalah orang yang membuat tempel pertama kali, jadi dari tabernakel berpindah ke tempel tahun 957, ya, kemudian disimpan di situ. Tapi saudara, saya mau katakan bahwa tabut itu terakhir kali dilihat di zaman Yosia. Mengapa? Tahun 586 orang Israel diserang oleh bangsa Babel, Nebukadnezar. Dan sejak itu tabut perjanjian tidak pernah lagi diketahui di mana tempatnya. Coba lihat, saya tunjukkan di dalam Yeremia. Yeremia bicara hal tersebut, lihat ya. Nanti saya akan berikan beberapa teori tentang hal itu. Yeremia bilang, Yeremia 3, 14-16, kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi tuan atas kamu, aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota, 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion.
Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Ayat 16. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak akan timbul dalam hati dan tidak akan diingat orang. Nah, orang tidak akan lagi mencarinya atau membuatnya kembali. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita mau lihat tabut perjanjian itu, pertama disebut di kitab Keluaran, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Mazmur, dan Yeremia. Dan engkau tidak akan lagi menemukan pembicaraan mengenai tabut perjanjian. Ada penyebutan di dalam Wahyu, tapi itu hanya menyebut bagaimana itu pernah terjadi, tapi tidak pernah menyebut tentang di mana itu saat ini. Memang sekarang ini tabut perjanjian ini sudah hilang. Ya, tadi saya bilang, tabut perjanjian ini hilang sejak Israel diserang oleh Babilonia tahun 586 sebelum Masehi. Nah, ada beberapa teori yang berkaitan dengan ini. Saya mau tunjukkan kepada saudara. Yang pertama, teori yang berkata bahwa tabut perjanjian ini pada waktu itu dihancurkan oleh bangsa Babel. Jadi sesudah Israel pulang dari pembuangan, Bait Allah itu yang kedua itu yang dibangun sudah tidak ada lagi tabut perjanjian. Jadi teori yang pertama berkata tabut perjanjian ini dihancurkan oleh orang Babel pada waktu perang. Jadi faktanya apa? Memang barang-barang yang dicuri dari Babel itu diambil oleh Babel. Kemudian waktu Babel ditaklukkan oleh Persia, orang Israel bangun kembali kan sesudah 70 tahun, bangsa Israel kan diizinkan pulang sesuai dengan nubuat Yeremia. Dan mereka membangun kembali bait Allah itu, dan bait Allah itu kemudian barang-barangnya yang dulu sempat dicuri atau diangkut oleh Nebukadnezar dikembalikan lagi. Tapi tidak pernah ditemukan lagi ini tabut perjanjian. Tidak pernah disebut-sebut. Ada di mana tabut perjanjian ini? Itu teori yang pertama. Lalu teori yang kedua berkata, sebelum terjadi peperangan tersebut, sebelum bangsa Babel menyerang orang Israel, jadi ada sebuah mereka semacam sudah mendapat feeling bahwa orang Israel akan diserang. Menurut cerita, para imam-imam mengambil tabut ini, lalu imam-imam itu menyembunyikan tabut ini di Mesir. Begitu ya. Ini satu teori lagi yang disebutkan. Kemudian teori lain yang saya mau sebutkan saat ini, teori yang populer. Teori yang populer ini berkata bahwa pada waktu Salomo menjadi raja Israel, Salomo pernah dikunjungi oleh Ratu Seba dari Ethiopia. Jadi Queen Seba datang ke Ethiopia, Queen Seba dari Ethiopia itu berkunjung ke Raja Salomo, bertemu dengan Salomo. Kemudian terjadi cinta semalam antara Salomo dan Queen Seba. Begitu. Ketika Queen Seba ini pulang ke Ethiopia, Queen Seba ini hamil, anaknya Salomo.
Dan Queen Sheba melahirkan seorang putra yang bernama Menelik. Nah, Menelik ini ketika dia berusia 20 tahun, Menelik ini datang ke Israel untuk bertemu dengan papanya, Salomo. Begitu ya. Lalu setelah Menelik ini datang ke Israel, kelihatannya dia tidak suka tinggal di Israel. Setelah beberapa lama, dia bilang kepada papanya dia mau pulang saja ke Ethiopia. Nah, menurut catatan-catatan, Menelik ini waktu dikirim ke Ethiopia, jadi Salomo kirim dia beserta dengan anak-anak kerajaan menyertai dia pulang ke Ethiopia. Ternyata dia mencuri. Tabut perjanjian ini dicuri oleh Menelik, dibawa ke Ethiopia. Begitu. Nah, ada beberapa cerita yang berkembang di Ethiopia ketika Menelik mempunyai tabut ini. Jadi sejak Salomo katanya sudah hilang. Jadi waktu Menelik mempunyai tabut ini, maka Menelik itu kan menjadi raja dia di Ethiopia. Dia menaklukkan banyak daerah di sana, dia menjadi raja yang hebat. Karena peran dari tabut ini. Dan menurut cerita, bahwa tabut ini disimpan. Begitu ya. Di satu gereja di Ethiopia. Sampai saat ini katanya dipercaya tabut perjanjian itu disimpan di salah satu gereja di Ethiopia. Di Ethiopia bagian utara. Dan dijaga oleh seorang Mong atau seorang biara yang masih suci katanya. Pure, tidak menikah dan sebagainya. Tugasnya menjaga tabut perjanjian. Dan gereja-gereja di sana yang menyimpan tabut perjanjian ini katanya tidak mengizinkan untuk orang-orang luar melakukan studi ataupun belajar mengenai tabut ini. Cerita ini berkembang sampai sekarang. Bukan hanya berkembang, memang gereja itu menjadi satu situs yang dilindungi oleh United Nation, begitu ya, UNESCO ya, dilindungi sebagai sebuah heritage, sebagai sebuah tempat yang perlu dilindungi, sebuah keajaiban alam lah begitu, sebuah keajaiban dunia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu kebenaran cerita ini bagaimana, karena memang tidak bisa dibuktikan. Ilmu pengetahuan juga katakan kalau tabut perjanjian ini dibuat dari kayu, seharusnya tabut perjanjian ini sudah hancur, katanya. Begitu. Tapi mereka bilang ada di situ. Begitu. Ya, Queen Sheba ini ya memang betul dia ada hubungan dengan Salomo. Dan memang betul cerita yang tadi saya sampaikan itu. Cuma kebenaran tentang tabut perjanjian ini, itu yang menjadi beberapa pertanyaan. Entah benar, entah tidak. Tapi saya sudah sampaikan teori ini. Teori lain menyebutkan Salomo sudah mempunyai feeling bahwa satu kali bangsa Israel bisa diserang. Dan untuk menyelamatkan tabut perjanjian ini, Salomo membuat sebuah vault, sebuah ruangan rahasia di dalam bait Allah yang Salomo bangun. Begitu ya. Jadi dikatakan seperti itu, disimpan katanya di situ. Pada waktu orang Israel dikepung, benda ini karena dianggap benda yang paling bertua, maka disimpan di situ. Itu sebabnya tidak pernah ditemukan catatan ketika orang Babel mengembalikan lagi barang-barang, benda-benda suci bait Allah, tidak pernah ditemukan ada tabut perjanjian. Itu satu teori lagi. Teori lain lagi yang berkata bahwa pada waktu Israel itu di kota itu ditawan, kemudian dibangun penjagaan yang ketat sehingga orang Israel tidak keluar masuk. Nebukadnezar kan bikin itu, mau bikin sengsara orang Israel saat itu. Sehingga orang-orang di situ kan
hampir mati kelaparan. Bagaimana caranya? Orang Israel menggali tunnel. Lebih pintar lagi nih orang Israel. Jadi dia menggali ruangan bawah tanah itu di bawah kota Yerusalem itu, karena Yerusalem sudah dijaga itu sekeliling temboknya, kan Yerusalem itu kota berkubu, tembok begitu. Jadi tidak bisa ada yang keluar, tidak bisa ada yang masuk. Tadi sama seperti di saat kota Yeriko itu. Bagaimana caranya? Nggak bisa. Nah, jadi orang Israel pintar, digali katanya tunnel. Memang betul, kalau Anda pergi ke Israel itu, di bawah itu ada banyak sekali tunnel-tunnel, itu saluran air. Akhirnya saluran itu digunakan oleh orang Israel untuk mengambil makanan dari luar. Memasukkan makanan dari luar ke dalam. Nah, pintar ini orang Israel. Sampai sekarang memang ada tunnel-tunnel itu, di bawah itu. Jadi semacam lorong-lorong rahasia. Nah, kemungkinan mereka bilang tabut perjanjian itu katanya disimpan di salah satu lorong rahasia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini pernah ada sebuah berita dari seorang yang tinggal di Tennessee, Amerika Serikat. Orang dari sana maksudnya, namanya Ronald Hyatt. Ronald Hyatt ini membuat sebuah teori. Dia melakukan penggalian-penggalian dan dia katakan dia sudah menemukan tabut perjanjian. Begitu. Cuman cerita ini memang tidak diverifikasi karena tidak ada fotonya, tidak ada dokumentasinya, dan Ronald Hyatt ini bukan seorang arkeolog yang punya license begitu. Diragukan dia punya kredibilitas. Menurut Ronald Hyatt, dia bilang, ketika dia menggali itu, dia menemukan ini, kerubim ini. Di mana katanya kerubim ini ditemukan? Ronald Hyatt ini banyak melakukan penggalian, orang ini. Pertama, dia menemukan situs, apa itu, Bahtranu, yang terdampar di Bukit Ararat, di Armenia. Ya, kemudian dia terus melakukan penggalian. Dia juga menemukan situs di mana situs itu dipercaya sebagai tempat penyalipan Yesus di Golgota. Begitu. Dia bilang di sini posisinya Yesus disalib di Golgota. Dan menurut Ronald Hyatt itu, tadi yang di dalam Markus itu, pada waktu Yesus mati, terjadi gempa bumi kan? Terjadi gempa bumi. Nah, tanah di bawah salib itu terjadi gempa bumi, ada retak tanahnya itu. Waktu Yesus mati, lambung Yesus itu kan, sebelum mati lambung Yesus itu ditusuk, keluar darah. Ditusuk oleh prajurit dengan tombak, darah mengalir dari lambung Yesus. Darah yang mengalir itu mengalir terus jauh masuk ke dalam retakan apa itu bumi di mana salib itu berada. Waktu Yesus mati kan tadi kita baca di dalam Markus, terjadi gempa bumi, tirai terbelah dua, tirai bait suci, dan tanah di bawah tempat penyalipan Yesus itu retak. Lalu darah Yesus mengalir di retakan itu. Nah, Ronald Hyatt ini berkata dalam penggalian mereka menemukan, bahkan dia mengklaim dia menemukan darah Yesus itu. Darah Yesus itu mengalir sampai katanya ternyata mengenai kerubim ini. Yang dimana Ronald Hyatt itu dia memberi kesaksian sebelum dia mati. Dia diwawancarai bahwa darah Yesus itu katanya mengenai kerubim ini. Nah, dipercaya kerubim itu, dipercaya kerubim yang ada di Mercy-Seat ini, tutup pendamaian ini, lokasinya ada di bawah persis tempat penyalipan Yesus. Itu teori dari Ronald Hyatt. Ada teori lain lagi di dalam film Indiana Jones, kalau saudara nonton tahun 36, ya kan ada itu film Indiana Jones itu. Coba nonton filmnya Steven Spielberg itu. Indiana Jones itu tahun 81 film itu keluar mengenai The Lost of the Ark gitu, penemuan itu
tabut perjanjian. Katanya tahun 36 sudah ditemukan. Saudara, jadi ini menjadi misteri sampai hari ini. Di mana tabut perjanjian itu? Posisinya ada di mana? Karena di tempat itu, ya tadi kan ada batu, kemudian ada tongkat Harun, kemudian ada buli-buli yang berisi mana. Sampai hari ini orang-orang penasaran. Di mana sesungguhnya tabut perjanjian tersebut? Di mana menurut saudara? Saudara bisa mempercayai salah satu teori tersebut atau tidak sama sekali? Saya sendiri mempercayai, kalau ditanya gimana Pak Wanda? Saya mempercayai tabut perjanjian ini sudah hancur. Sudah hancur. Saya percaya pada saat perang waktu itu sudah hancur. Karena di dalam firman Tuhan tadi kita baca, Yeremia, Tuhan sendiri sudah bilang bahwa kamu tidak usah mengingat-ingat lagi tabut perjanjian itu. Sudah tidak ada lagi orang-orang akan bicara mengenai tabut perjanjian. Kemudian satu ayat yang terakhir saya mau tunjukkan di dalam Wahyu. Nah, ini sangkakala yang ke-7. Yang belajar Wahyu ini kita nanti akan membahas ini ya. Sangkakala ke-7, lihat. Sangkakala ke-7 ketika lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakala. Ya kan? Dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Dalam Wahyu 19, 15-19. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah, di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah, sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang. Dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi, dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Kemudian ayat 19, maka terbukalah bait suci Allah di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Saudara, nanti saudara ya, ketika di surga kita akan melihat tabut perjanjian. Kalau engkau penasaran, dan hari ini kita semua masih penasaran di mana itu. Karena semua teori berkata tentang itu. Begitu ya, tapi Wahyu, catat aja ayatnya ini. Wahyu 19 ayat 19. Bahwa di sorga nanti akan kelihatan tabut perjanjian itu. Haleluya. Sekarang semuanya masih penasaran. Mengapa saudara? Kita sebenarnya sudah tidak membutuhkan lagi tabut perjanjian itu. Mengapa? Karena kita adalah bait Allah. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, hidup mereka didiami Roh Kudus, dan mereka menjadi bait Allah yang kudus. Percayakah engkau akan hal ini? Bahwa Allah diam di dalam dirimu. Kehadiran Allah diam di dalam dirimu. Engkau menjadi bait Allah yang kudus. Kekuatan Allah bersama dengan engkau. Itu sebabnya Yesus disebut dengan apa? Immanuel. Yang berarti apa? Allah beserta dengan kita. Percayakah kita akan hal ini?
bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Dan kalau Allah beserta dengan kita, seharusnya tidak ada yang perlu kita takuti dalam hidup ini. Bahwa Allah akan menolongmu, Allah akan menjagamu, Allah akan memproteksi hidupmu, Allah akan memeliharamu, Allah akan membawa engkau berjalan masuk ke tempat-tempat yang permai. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk semua pendengar, orang yang menyaksikan program Sound Doctrine ini. Saya bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Karena kami diberikan kesadaran dan pengertian bahwa Engkau beserta dengan kami. Oleh darah Yesus kami mempunyai kekuatan untuk masuk ke tempat maha suci. Tuhan, saya berdoa untuk setiap orang yang menyaksikan program ini, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau menyertai mereka dan membuka pengertian mereka, agar mereka mempunyai hati yang bijaksana untuk mencari kehendak-Mu seumur hidup mereka. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.